Masih melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-12 tentang hujan bukan karena bintang. Ini sebenarnya tema yang cukup tepat ya, karena kita sekarang berada di musim penghujan, sehingga semoga dengan mempelajari hadis ini, hujan yang turun ke bumi selain memberikan maslahat, menyuburkan, menumbuhkan tanaman, juga datangnya hujan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-12 dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami di Hudaybiyah, ala ithri sama'in kanat minal lailati falamman sarafa aqbala 'alan nasi. Yang ketika itu malam harinya, jadi itu kan subuhnya di Hudaybiyah, malam harinya itu barusan turun hujan. Sama kayak kita kayaknya ya, tadi malam juga turun hujan kita. Nah, jadi habis turun hujan, kemudian paginya beliau sholat subuh di Hudaybiyah. Falamman sarafa aqbala 'alan nasi. Ketika beliau telah selesai mengimami sholat subuh, maka beliau menghadap ke arah jamaah, jadi memutar tubuhnya menghadap ke arah jamaah. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Beliau bertanya kepada jamaah yang hadir salat subuh di Hudaybiyah waktu itu, "Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Qalu, maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan inilah hadis qudsinya, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika pagi hari di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kufur. Fa amma man qala, adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang ketika turun hujan, setelah turun hujan dia mengatakan, kami diberikan hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, wa kafirun bil kaukab, dan dia kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang setelah hujan selesai dia mengatakan binau'i kadza wa kadza, hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu. Wa kadzalika fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka dia telah kafir, telah kufur kepadaku, dan dia lebih beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, hadis dengan derajat kesahihan yang tertinggi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 846. Lafaz ini milik Imam Bukhari, sedangkan Imam Muslim punya lafaz yang sedikit berbeda. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di sahihnya nomor 71. Hadis ini juga ada dalam Sunan Abu Dawud nomor 3906. Dari hadis yang mulia ini, hadis yang ke-12 dari susunan hadis-hadis qudsi yang sedang kita pelajari, keluarlah 7 pelajaran dari hadis yang mulia tersebut. Ya, semoga kita dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Pelajaran yang pertama, disyariatkan memberikan nasihat setelah sholat. Disyariatkan memberikan nasihat setelah sholat. Disyariatkan memberikan nasihat setelah sholat. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan hadis, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lailah.
Waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat subuh bersama kami di Hudaybiyah yang malamnya itu turun hujan. Kemudian beliau memberikan nasihatnya. Maka dari sini diambillah pelajaran bahwa disyariatkan untuk memberikan nasihat kepada para jamaah setelah sholat. Jadi boleh imam misalnya bisa selesai sholat memberikan beberapa tausiah, beberapa kulaimat ya, kalimat-kalimat ringkas untuk para jamaahnya. Misalnya menjelaskan tentang hal yang terjadi atau menjelaskan tentang apa tentang Islam, maka ini diperbolehkan. Namun ya tidak boleh dirutinkan. Tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Kenapa? Karena khawatir dianggap sebagai sebuah ritual, sebuah amalan yang harus dirangkai dengan sholat. Jadi boleh kalau dirasa perlu, misalnya ada jamaah yang sakit kemudian diinfokan sambil diajarkan doa ketika menjenguk orang sakit misalnya, maka ini diperbolehkan. Jadi disyariatkan memberikan nasihat setelah selesai sholat dengan catatan apa tadi? Tidak boleh terus menerus, tidak boleh rutin. Jadi kalau rutin maka ini butuh dalil khusus begitu. Tapi kemudian yang kedua, pelajaran yang terambil dari hadis yang mulia ini, disunnahkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum setelah salam. Disunnahkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum setelah salam. Disunnahkan bagi imam untuk menghadap ke arah makmum setelah salam. Pelajaran ini terambil dari potongan hadis, falamman sarafa aqbala 'alan nasi. Lafaz itu yang menjadi dalil kita. Ketika beliau telah selesai sholat subuh, aqbala 'alan nasi, maka beliau menghadap ke arah manusia. Jadi kan awalnya sholat menghadap ke kiblat. Ketika sudah selesai maka menghadap ke arah makmum, ke arah jamaah. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu bab dalam sahihnya. Sahih Bukhari itu ada bab-babnya. Nah salah satu babnya itu beliau beri judul babun yastaqbilul imamun nasa idza sallama. Jadi ada bab khusus yang dibuat oleh Bukhari rahimahullahu taala, bab imam menghadap ke arah makmum setelah selesai salam. Jadi yang utama itu setelah selesai salam itu enggak menghadap kiri, enggak menghadap kanan, tapi menghadap ke mana? Ke arah makmum. Ke arah makmum sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kapan menghadapnya? Menghadapnya itu tidak langsung, tapi setelah imam selesai membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan zikir ini dibaca setelah istighfar 3 kali. Jadi astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru menghadap ke arah makmum. Dan itu memberikan faidah ya bagi para ibu-ibu. Dan dulu kan tidak ada sitar seperti sekarang. Jadi kalau ibu-ibu itu ikut sholat berjamaah, maka begitu salam langsung pulang. Sehingga imam ketika menghadap ke belakang tidak melihat para ummahat, para ibu-ibu. Langsung pulang mereka sehingga jamaah belakang sudah tidak ada ibu-ibu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kapan waktunya menghadap ke arah makmum. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis Muslim nomor 592, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ana nyebut nama Nabi Rasulullah maka antum bersalawat karena ini majelis hadis. Majelis hadis qudsi. Nabi SAW ketika selesai salam maka beliau tidak merubah posisi duduknya, artinya tidak segera berbalik ke arah jamaah sampai beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah keselamatan, darimu keselamatan, maha suci engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi ini ada dalilnya, imam itu setelah salam itu menghadap ke arah makmum. Mungkin kalau yang awal-awal ngimami ya, awal-awal ngimami itu agak gimana gitu loh, harus bertatap muka dengan jamaah.
Tapi kalau sudah sering tuh Masya Allah itu nikmat gitu. Kita bisa melihat jamaah sehingga bisa mengontrol ya siapa yang nggak hadir hari ini. Bukan apa, mungkin siapa tahu dia nggak hadir karena sakit atau karena apa, sehingga bisa dikunjungi setelah selesai sholat fardu. Taib, kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis yang mulia ini, dianjurkan untuk menyampaikan ilmu melalui metode tanya jawab. Dianjurkan untuk menyampaikan ilmu melalui metode tanya jawab. Dianjurkan untuk menyampaikan ilmu melalui metode tanya jawab. Pelajaran ketiga ini terambil dari potongan hadis, faqala hal tadruna madza qala rabbukum. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Padahal bisa saja Rasul mengatakan Rabb kalian telah berfirman ini dan itu. Bisa seperti itu, tapi beliau menggunakan uslub, menggunakan gaya bahasa hal tadruna. Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Dan banyak riwayat seperti ini. Bahkan uslub bertanya ini tidak hanya digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya, tapi juga digunakan oleh Allah di dalam beberapa firman-Nya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kada wa kada. Apakah kalian tahu permisalan sebuah kalimat yang baik dengan begini dan begitu? Itu Allah mengatakan alam tara kaifa. Bahkan di surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tahu yang Allah lakukan terhadap tentara bergajah itu? Bisa saja Allah mengatakan tentara bergajah itu begini begitu, tapi digunakan uslub pertanyaan. Dan menggunakan uslub pertanyaan ini memiliki banyak faidah. Di antaranya menjadikan ilmu lebih menancap kepada murid. Ketika guru bertanya misalnya, tahukah kalian ini dan itu, maka murid akan berpikir jawabannya. Sehingga ketika diberikan jawaban maka dia jadi ingat, oh itu loh ilmu yang didapatkan hari ini. Jadi ilmu akan lebih menancap dibandingkan dengan sekedar disampaikan secara datar. Begini dan begitu. Tapi ketika ada pertanyaan, siapa di antara anak-anak yang tahu masalah ini? Maka mereka berusaha memberikan jawabannya. Yang benar adalah begini dan begitu. Jadi uslub itu memiliki banyak manfaat, di antaranya menjadikan ilmu lebih menancap di ingatan para murid. Yang kedua, murid menjadi lebih fokus dengan pembelajaran yang ada. Misalnya di sebuah sekolah ya, madrasah, murid sudah mulai lelah, ya sudah mulai capek, kemudian guru bertanya, siapa di antara anak-anak yang tahu tentang kisah ini? Mulai mereka, saya tahu Ustadz, saya tahu Ustadz. Kembali fokus lagi mereka. Dibandingkan guru yang sekedar cerita begitu, yang ngalir gitu. Maka murid hanya berpikir kapan ini selesainya, kapan bel istirahat begitu. Tapi ketika berhenti sejenak, siapa yang di antara kalian yang tahu tentang masalah ini? Ada nggak yang sudah tahu masalah ini? Mereka kembali fokus memperhatikan gurunya. Manfaat yang ketiga menggunakan uslub pertanyaan adalah menumbuhkan interaktif dalam belajar sehingga tidak membosankan. Orang yang diajak bicara itu dilibatkan begitu, interaktifnya. Siapa di antara antum yang tahu masalah ini? Sehingga akhirnya muncul jawaban, ikut berbicara. Kalau di dalam Al-Quran kita diajak berbicara oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Apakah engkau tahu permisalan tentang kalimatut tauhid? Kita ditanya oleh Allah, apakah engkau tahu? Oh iya, Anda belum tahu. Jadi kita baca. Jadi menjadikan interaktif, menjadikan dua arah pembicaraannya. Dan itu dianjurkan ketika menyampaikan ilmu. Jadi terkadang dalam bentuk pertanyaan, metode tanya jawab. Taib, kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, disyariatkan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang tidak diketahui ilmunya. Disyariatkan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang tidak diketahui ilmunya. Disyariatkan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang tidak diketahui ilmunya.
Pelajaran yang keempat ini terambil dari potongan hadis. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Antum bisa bayangkan ya, kata demi kata dalam hadis itu memberikan faedah ilmu yang luar biasa. Dan itulah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan makna. Jadi potongan kata demi kata itu melahirkan ilmu, melahirkan faedah yang luar biasa. Di antara ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini, maka disyariatkan kita mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara yang kita tidak tahu ilmunya, terutama ilmu agama. Jangan dipaksakan, jangan takalluf mengatakan begini dan begitu dan ternyata kita tidak tahu ilmunya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, karena Rasulnya masih hidup. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, maka mereka mengatakan Allahu a'lam. Jadi nggak pas. Kalau sekarang misalnya kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, nggak pas. Karena Rasulullah udah nggak ada. Tapi kalau sahabat memang seperti itu. Artinya mereka tidak tahu. Yang tahu adalah Allah dan Rasulnya yang masih hidup waktu itu. Sehingga kembali lagi, ketika kita tidak mengetahui masalah agama, maka jangan malu mengatakan Allahu a'lam. Bahkan Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Darul Hijrah di Madinah, seorang imam mazhab besar, Imam Malik, bahkan kitab Muwatta itu diletakkan sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran sebelum datangnya Sahih Bukhari. Al-Imam Malik adalah seorang imam besar yang punya karya kitab Muwatta itu. Hampir-hampir diletakkan oleh para ulama kitab Muwatta di urutan yang ke-6, pengganti Sunan Ibni Majah. Kita tahu ada 6 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan yang ke-6-nya adalah Sunan Ibni Majah. Nah, posisi yang ke-6 itu awalnya bukan diduduki oleh Imam Ibnu Majah. Karena Sunan Ibnu Majah adalah kitab sunan dengan tingkat hadis-hadis dhaif yang cukup banyak. Ada sekitar 900-an hadis dhaif di sana. 66-nya hadis maudhu. Sehingga dulu awal-awal ulama tidak meletakkan Sunan Ibnu Majah di urutan hadis yang ke-6. Tapi mereka meletakkan Muwatta Malik di urutan yang ke-6. Dan ulama yang pertama kali yang mengatakan bahwa Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah lah yang posisi ke-6 adalah Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Beliau adalah seorang ulama yang cukup fokus dalam mempelajari hadis. Beliau telah menyalin 7 kali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan disalin 10 kali Sunan Ibnu Majah. Dan beliau ulama yang pertama kali mengatakan bahwa hadis induk yang ke-6 adalah Sunan Ibnu Majah, bukan Muwatta Malik. Anda ingin katakan sedemikian itulah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, seorang ulama madhab, seorang ulama yang menulis kitab menjadi rujukan dunia. Akan tapi suatu ketika datang orang dari pelosok gunung, dari pedesaan, dia mengajukan pertanyaan kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, imam di Madinah. Maka 2/3 Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dikatakan lagi la adri, saya tidak tahu. Dikatakan lagi saya tidak tahu. Maka orang ini bingung. Dikatakan, wahai imam, kalau Anda saja mengatakan saya tidak tahu, apa kira-kira yang akan saya katakan kepada kaumku ketika saya pulang tadi? Dia datang dengan membawa titipan pertanyaan dari jamaah-jamaah di kampung halamannya. Kemudian ketika ditanyakan kepada imam bagaimana jawabannya, katakan imam la adri, saya tidak tahu jawabannya. Saya tidak tahu jawabannya. Maka orang ini mengatakan, apa kiranya akan aku katakan kepada kaumku kalau engkau saja mengatakan aku tidak tahu? Maka Imam Malik mari mengatakan, katakan kepada kaummu. Imam Malik mengatakan la adri, selesai. Katakan, sampaikan ke mereka Imam Malik gak tahu jawabannya. Maka mengatakan la adri, Allahu a'lam, itu bagian dari ilmu. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriyah di Madinah. Beliau pernah mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi. Wahai sekalian manusia, apabila kalian ditanya tentang ilmu agama dan kalian tahu jawabannya, maka jawablah pertanyaan tersebut. Wa man lam yakun indahu ilmun, barang siapa yang pertanyaan itu enggak tahu dia jawabannya, falyakul,
maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Dia katakan Allahu a'lam. Kenapa mengatakan begitu? Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Karena bagian dari ilmu adalah seorang mengatakan ketika dia tidak tahu jawabannya dengan mengatakan Allahu a'lam. Jadi jangan dipaksakan. Kita nggak perlu takalluf. Kalau kita memang belum tahu ya kita katakan Wallahu a'lam. Sependek yang kita tahu seperti ini, silakan tanya kepada asatidzah yang lainnya yang lebih mendalami dalam masalah itu, karena kita tidak mengetahui semua ilmunya. Abu Ja'far At-Tahawi, seorang penulis kitab akidah Tahawiyah, dan di sana ada 105 poin akidah, 105 keyakinan di dalam Islam yang perlu kita yakini. Yang menarik, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini di poin yang ke-75 dari 105 poin akidah keyakinan itu beliau membuat poin yang ke-75, wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubiha alaina ilmuhu. Keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah, kata beliau, kami akan mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara agama yang ilmunya masih samar bagi kami. Jadi keyakinan Ahlussunnah itu di antara akidahnya mengatakan apa? Allahu a'lam. Mengatakan Allahu a'lam ketika tidak mengetahui ilmu. Jadi ini tidak aib. Kalau kita tidak tahu ya katakan Allahu a'lam. Justru seorang yang pernah mengatakan Allahu a'lam menunjukkan dia berada di atas ilmu yang lurus. Tapi kalau semua pertanyaan dia bisa jawab, ini jangan-jangan jawabannya itu jawaban pribadi, bukan jawaban dari ilmu yang benar. Jadi yang disampaikan memang beliau tahu ilmunya. Itulah jawabannya. Tidak dipaksakan. Jadi kembali lagi, kita yang masih tidak banyak ilmunya jangan malu-malu mengatakan Allahu a'lam. Jadi jangan dipaksakan. Kalau kita nggak tahu ya tunggu, ikut kajian, tanyakan ke ustadznya, tanyakan kepada yang lebih tinggi ilmunya. Seperti jadi jangan dipaksakan untuk memaksa menjawab pertanyaan. Taib. Kemudian pelajaran yang kelima dari hadis yang mulia ini, turunnya nikmat merupakan ujian bagi hamba. Turunnya nikmat merupakan ujian bagi hamba. Turunnya nikmat merupakan ujian bagi hamba. Pelajaran yang kelima terambil dari potongan hadis, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hadis qudsinya di sini, ketika pagi hari di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur. Ini konteksnya adalah setelah turun hujan. Maka turunnya nikmat kepada para hamba itu adalah ujian bagi mereka. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Jadi kadang orang itu menganggap ujian itu kalau berupa yang tidak menyenangkan ya. Miskin ujian, sakit ujian, gagal ujian, musibah. Itu dianggapnya seperti itu. Padahal yang tepat, kondisi-kondisi tidak menyenangkan itu ujian, dan kondisi menyenangkan pun ujian. Kaya ujian, orang diberikan jabatan ujian, orang diberikan sanjungan ujian, dan demikian seterusnya. Jadi hakikatnya turunnya nikmat itu selain itu adalah kenikmatan, di sisi lain adalah ujian. Ujian untuk apa? Melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, bersyukur dengan meyakini itu nikmat dari Allah, bersyukur dengan menggunakannya di dalam jalan-jalan kebaikan. Itu bentuk syukurnya. Jadi ketika seorang mendapatkan harta, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan harta, dia meyakini ini nikmat dari Allah, bukan semata-mata dari hasil jerih payahnya. Betapa banyak orang yang jauh lebih keras kerjanya tidak mendapatkan uang sebanyak yang dia dapatkan hari ini. Itu semata-mata nikmat dari Allah. Bahkan dia mendapatkan pekerjaan itu sudah nikmat tersendiri. Jadi dia meyakini seperti itu. Kemudian uang ini ketika dia yakin ini nikmat loh dari Allah, ini ujian loh, maka dialokasikan di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Jadi kembali lagi, kenikmatan itu adalah ujian. Tidak hanya yang negatif, tidak hanya yang tidak menyenangkan, tapi kenikmatan ujian. Siapa yang beriman, siapa yang bersyukur, dan siapa di antara mereka yang kufur. Taib. Kemudian pelajaran yang keenam, dianjurkan untuk mengucapkan doa setelah turun hujan. Dianjurkan untuk mengucapkan doa setelah turun hujan.
dianjurkan mengucapkan doa setelah turun hujan. Disebutkan dalam hadis di atas, fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan setelah hujan selesai, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ini doanya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah orang yang beriman kepadaku dan dia kufur kepada bintang-bintang. Jadi antara syariat setelah hujan selesai adalah membaca doa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Coba kita baca bareng-bareng. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Jadi ketika hujan selesai, misalnya antum habis berteduh, kemudian selesai hujannya, maka antum baca doa ini. Doanya bagaimana? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Kalau hujan ketika turun doanya gimana? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikan hujan yang bermanfaat untuk kami. Taib. Jadi Masya Allah ya, kita dapat banyak faedah, diantaranya doa setelah turun hujan. Kadang-kadang kalau hujan itu orang pinginnya cepat pulang gitu, lupa doanya ya. Tetap antum pulang sambil jalan, nah itu mengucapkan doa tadi itu. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dan anak-anak dilatih ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu perlu dibiasakan ketika sudah hujan, ayo baca doa setelah turun hujan. Tapi abinya harus hafal. Jangan-jangan ntar dulu, tak buka dulu bukunya, kelamaan ya. Jadi harus hafal. Baik, sekarang pelajaran yang ketujuh, dan ini adalah puncak dari hadis ini. Larangan meyakini bahwa bintang telah menurunkan hujan. Larangan meyakini bahwa bintang telah menurunkan hujan. Larangan meyakini bahwa bintang telah menurunkan hujan. Pelajaran ini diambil di bagian akhir hadis yang berbunyi, wa amma man qala binau'i kadza wa kadza. Barang siapa yang setelah hujan selesai, dia mengatakan hujan ini turun karena bintang ini, karena bintang itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bin kaukab. Maka dia telah kufur kepadaku, kata Allah, dan dia telah beriman kepada bintang-bintang. Karena meyakini bintang tertentu yang menurunkan hujan merupakan kufur akbar. Jadi meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menurunkan hujan, maka ini adalah kufur yang besar. Padahal yang mampu menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Abasa, "Anna sababnal ma'a sabba." Sesungguhnya kamilah yang mencurahkan air hujan dengan sangat berlimpah. Itu Allah yang menyebutkan sendiri. Jadi tidak boleh meyakini ini karena bintang ini, karena bintang itu. Adapun menisbahkan waktu tertentu yang biasa turun hujan, maka bukan kekufuran. Karena Allah telah menentukan turunnya hujan pada waktu-waktu tertentu yang dapat diketahui berdasarkan pengalaman. Misalnya begini, biasanya kalau akhir tahun, akhir tahun lah pokoknya ya, bulan-bulan seperti itu akan hujan, terutama sore hari. Maka ini boleh. Karena kita bukan meyakini itu turun atau penyebab turunnya, tapi itu biasa waktu turunnya hujan, dengan tetap meyakini yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu meyakini atau mengatakan di bulan-bulan ini sore harinya biasanya hujan, maka siapkan ini dan itu, maka seperti ini boleh. Karena kita hanya meyakini waktu turunnya hujan. Yang nggak boleh adalah meyakini yang nurunkan hujan itu adalah selain Allah. Itu yang nggak boleh. Ini karena penyebab ini, penyebab itu, bintang ini, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.